Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Teresia Hyasinta Halawa sebagai MC yang akan menemani para narasumber untuk beberapa waktu ke depan dalam acara Ngobrol Santuy A+ bersama narasumber yang kece-kece pastinya. Jadi, ngobrol santuy pada siang hari ini, itu kita akan sharing-sharing bareng Mas Bondan, Mbak Ulul, dan Mas Aji mengenai pengalaman mereka selama join di A+. Nah, ketiga narasumber kita ini adalah Demis A+ dari Akuntansi 2018. Oke, aku mau sapa para narasumber aku dulu. Halo Mas Bondan, Mas Aji, Mbak Ulul, gimana kabarnya? Halo Tere, Halo. kabar baik. Alhamdulillah baik. Halo, puji Tuhan sehat. Pasti lagi pada sibuk ya nih Mas Mbaknya semester 7 ada yang ngerjain skripsi, sambil ada yang KKN, terus ada yang bahkan magang juga. Sebelumnya aku mewakili panitia ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk join pada acara Ngobrol Santuy A+ 2021. Sebelumnya kita jargon A+ dulu kali ya, biar makin semangat. Oke, yang mimpin Mas Aji. Kenapa nggak MC-nya aja? Oh iya. Oke. Terbangkan karya, menangkan lomba. A+, terbangkan karya, menangkan lomba. Aku mulai ya. A+, terbangkan karya, menangkan lomba. Mantap. Nah, terus untuk membuka sesi sharing kali ini, aku mau tanya ke Mbak Ulul. Sebelumnya aku mau sapa dulu. Halo Mbak Ulul. Ya, halo. Ya ampun, malu aku. Jangan malu. Aku minder ini loh. Minder sama Aji sama Bunda, ya Allah. Aku nggak ada apa-apanya jadi narasumber. Enggak, Mbak Ulul udah siap belum nih untuk ditanya mengenai Insya Allah. Ini Insya Allah karya Mbak siap. aku belum. Oke. Aku mau tanya nih ke Mbak Ulul. Kira-kira alasan apa sih yang membuat Mbak Ulul tertarik untuk join sebagai anggota A+? Apalagi udah berapa periode ya ini? Udah lama banget, ya ampun. Kenapa tertarik ya? Sebenarnya tuh ini udah plan dari maba sih. Pas itu dulu expo maba yang angkatan 18, itu kan kita dikasih tahu UKM. Nah, aku udah ngeplan nih, aku mau ikut UKM apa aja, kayak aku harus ikut UKM keagamaan, terus ikut UKM olahraga silat, terus aku harus ikut UKM yang ada basic pendidikannya, kayak ada keilmuan. Nah, awalnya tuh aku nggak kepikiran mau join A+, tapi karena ini ya namanya pengaruh dari teman ya, dari Mbak Ervin. Nah, ini jadi aku kayak wah kayaknya asik nih join A+, apalagi kan itu jenisnya A+ yang awal-awal kayak Mas Rama, Mas Wisnu, terus Mbak Limbong, itu hebat-hebat banget. Jadi aku tertarik masuk A+ itu ya karena ada cutting-cutting yang kayak ilmunya tuh minta untuk digali banget gitu loh. Itu. Oke, makasih Mbak Ulul atas jawabannya. Berarti menurut Mbak Ulul itu tertarik apa sih itu karena ada cutting-cutting yang dibilang bisa hebat, terus ada ilmu yang bisa didapatkan dari cutting-cutting tersebut gitu ya Mbak Ulul. Jadi terkadang pengaruh dari teman itu nggak selalu buruk ya Mbak? Iya, jadi kayak aku pernah dengar
kepribadian kita itu juga terbentuk dari teman-teman kita. Jadi ya sebisa mungkin kita cari teman-teman yang positif. Nah, kayak di Abas ini kan juga lingkungannya positif, senang ajak lomba gitu. Aku dulu ikut lomba pas kuliah tuh kayak ya ampun, kayak minder banget, kayak nggak ada apa-apa. Pas kuliah mau ikut lomba kayak udah minder sama saingannya dulu gitu loh. Oke, berarti kita boleh nih berpengaruh sama teman, tapi harus tetap di jalan yang positif ya Mbak Ulul, menurut Mbak Ulul. Aku setuju banget sama Mbak Ulul. Makasih Mbak Ulul atas jawabannya. Iya. Terus aku mau ke Mas Aji. Halo Mas Aji. Halo. Udah siap belum nih Mas ditanya-tanya mengenai pengalaman seputar A+? Siap gak siap? Harus siap sih. Harus siap sih, wajib. Oke, langsung aja. Aku mau tanya ke Mas Aji, pengalaman apa sih yang menarik waktu dulu join di A+, kayak pengalaman yang paling berkesan gitu dan bermanfaat buat Mas Aji sendiri itu apa? Silakan Mas Aji. Oke. Untuk pengalaman sendiri selama bergabung di A+ itu sebenarnya ada banyak. Nggak cuma satu, tapi yang paling menarik buat saya itu adalah kebersamaannya. Ketika kita belajar bareng sama teman-teman, di saat kita nggak tahu apa materinya semuanya itu adalah salah satu pengalaman yang menarik buat saya. Dan satu lagi itu mengenai bagaimana cara kita tuh belajar bareng itu yang sangat menarik menurut saya. Karena di akuntansi sendiri kan belum ada nih wadah yang mewadahi teman-teman untuk belajar. Nah, disinilah hal yang menurut aku paling menarik selama aku bergabung di A+, yaitu belajar bareng-bareng. Seperti itu. Oh, berarti menurut Mas Aji, hal yang paling berkesan terus bermanfaat itu ada kebersamaan, terus belajar bareng, terus A+ juga bisa dijadiin wadah untuk belajar bareng-bareng teman-teman, kayak gitu ya, Mas? Betul sekali. Wah, menarik sekali ya. Dan aku juga setuju sama Mas Aji. Jadi A+ itu bisa jadi wadah kita untuk cara kita berorganisasi, kebersamaan sama cutting, atau sama satu angkatan kita, kayak gitu. Makasih Mas Aji atas jawaban yang pastinya hebat sekali. Terus aku mau lanjut ke Mas Bondan. Halo Mas Bondan. Halo. Gimana nih Mas kabarnya? Puji Tuhan, sehat, Puji baik. Tuhan, baik ya. Karen juga baik kan? Baik, puji Tuhan Mas. Oh iya teman-teman, FYI ya, jadi Mas Bondan ini Ketua A+ periode 2020. Jadi aku langsung mau tanya aja, Mas Bondan, apa sih benefit yang didapatkan oleh Mas Bondan selama join di A+? Oke, benefit ya. Sebenarnya aku itu kan join ke Apus itu dari zaman maba ya, tahun 2018 kemarin. Alasan awal tuh sebenarnya kan ingin cari kesibukan aja sih sebenarnya. Walaupun sebenarnya di awal maba itu kan fokus aku sebenarnya nggak sepenuhnya ke akademik gitu loh, maksudnya ke hal-hal yang berbau belajar terus dan segala macam ambis itulah. Aku lebih ke non akademik gitu kan. Nah, kemarin join APS itu biar seimbang lah, akademiknya jalan terus non akademiknya jalan. Terus yang aku rasa selama 3 tahun join di APS itu yang pasti banyak banget sih, selain emang mengasah skill dari akademiknya itu sendiri. Selain itu mungkin aku bisa dapat banyak teman-teman macam Mas Aji, Mbak Ulul, terus kemarin Mbak Ervin, Mas Junjung, Mbak Caisa, semuanya lah macam-macam. Yang aku tahu kan mereka semua kan ya orang-orang yang hebat lah. Benar-benar bisa jadi contoh buat banyak orang gitu, apalagi di fokus di bidang akademiknya itu kan. Mereka tuh pinter-pinter banget, asal teman-teman tahu nih, pasti
IPK-nya tuh wah udah auto hampir sempurna lah, pasti pasti menginspirasi banyak orang gitu kan. Nah itu sih sebenarnya benefit yang paling utama yang bisa aku dapat di A+ ini, yang pasti relasi lah, relasi dengan ketemu orang-orang hebat ini. Terus selain itu benefit yang lain mungkin pengalaman yang dapat di A+ ini macam-macam juga, mulai dari pengalaman berorganisasi kan, pengalaman ikut lomba, pengalaman ya macam-macam lah yang bisa didapat dari A+ ini. Yang paling menarik sih itu bisa ketemu teman-teman yang luar biasa hebatnya ini. Sama mungkin yang kemarin bener dibilang Mbak Ulul, Mas Haji, apa dari cutting-cutting A+ itu sendiri juga bisa banget kita ambil contohnya lah dari mereka. Karena mereka juga udah ngelakuin hal-hal hebat juga semasa di A+. Gitu sih. Banyak lah benefitnya sebenarnya. Oke, makasih Mas Bondan atas jawabannya. Berarti dari Mas Bondan sendiri banyak mendapatkan benefit ya Mas dari A+ itu sendiri. Ada yang relasi, terus pengalaman berorganisasi, terus ketemu teman-teman yang hebat juga, yang sama hebatnya dengan Mas Bondan juga. Terus untuk nyari kesibukannya juga harus diseimbangkan untuk non-akademik dan juga akademiknya. Nggak boleh ada yang berat sebelah gitu ya. Oke, makasih Mas Bondan atas jawabannya, sangat hebat sekali. Terus untuk ketiga narasumber kita nih, aku mau tanya harapan kalian untuk A+ ke depannya itu apa. Tapi sebelumnya aku mau tanya juga itu tentang, bukan tanya sih, tapi aku mau minta ketiga narasumber aku ini untuk ngasih sedikit motivasi untuk teman-teman calon anggota aktif A+ 2022 untuk bisa tertarik, terus bisa bertanggung jawab juga di A+ kayak gitu. Jadi aku mau mulai dari Mas Aji dulu. Silakan Mas Aji. Oke, baik, tadi yang pertama adalah harapan. Oke. Untuk harapan A+ ke depan, semoga A+ semakin baik lagi, mulai dari internalnya sendiri dikuatkan lagi, terus dari sistem pengendalian internalnya itu terutama sih yang harus dikuatin lagi. Terus yang kedua itu untuk ikut lomba, harus sering-sering ikut lomba ya teman-teman, biar A+ semakin dikenal lagi. Dan sebenarnya untuk A+ sendiri itu sudah mengikuti banyak lomba kan, tapi untuk hasilnya masih belum memenuhi target. Nah, diusahakan untuk yang aku harapkan ke depannya A+ ini bisa setiap ikut lomba harus juara 1 gitu. Nah, itu adalah harapan terbesar dari aku. Terus harapan yang terakhir, semoga A+ ini banyak bimbingan dari dosen-dosen yang tertarik untuk membimbing A+ itulah intinya. Jadi aku berharap banyak dosen yang mau berkontribusi dalam kegiatan lomba yang diikuti sama anak-anak A+ ini. Itu sih dari untuk harapan aku. Boleh nih untuk kata-kata penyemangat terus biar anggota aktif itu jadi makin tertarik sama A+ gitu, Mas. Oke. Untuk teman-teman yang baru bergabung di akuntansi, yang masih bingung mau mencari kesibukan nih, kayak Mas Bondan tadi. Nah, teman-teman tuh nggak harus mencari organisasi. Itu penting, organisasi dan lain-lainnya itu UKM dan KSM lainnya itu penting. Tapi teman-teman juga harus mementingkan akademik kalian. Jadi teman-teman itu harus menyeimbangkan antara dari soft skill dan hard skill. Nah, disinilah hard skill dan soft skill kalian diuji dengan cara mengikuti lomba. Nah, di situ kan lomba itu mengasah secara tidak langsung mengasah soft skill dan hard skill kalian. Hard skill-nya di mana? Hard skill-nya kalian mencari materi dan lain-lain. Soft skill-nya di mana? Yaitu di presentasi ataupun cara mengimplementasikan hasil karya kalian. Nah, jadi teman-teman gak usah ragu untuk gabung di A+ ini, karena di A+ ini akan membimbing kalian untuk menjadi yang lebih baik lagi, yaitu dengan cara mengikuti lomba terutama. Itu sih dari aku. Terima kasih. Terima kasih juga Mas Aji. Nah, itu dari Mas Aji. Jadi kita itu nggak boleh ragu-ragu untuk masuk ke A+. Selain ada ikut lomba, bisa berelasi,
terus ada pengalaman berorganisasi juga. Terus aku mau lanjut ke Mbak Ulul. Gimana nih Mbak Ulul? Aku mau minta kata-kata penyemangat dari Mbak Ulul untuk anggota aktif Aples itu sendiri, terus sama harapan Mbak Ulul untuk Aples. Oke, aku nggak pintar berkata-kata sebenarnya. Yang pertama untuk harapan ya, harapannya untuk Aples sendiri, anggotanya rasa memiliki Aplesnya itu semakin kuat. Jadi tadi kan mintanya terkait tanggung jawab ya. Kalau anggotanya udah memiliki rasa kepemilikan akan Aples, nanti nggak bakalan kabur kok, bakal loyalitasnya bakal tinggi gitu. Terus yang kedua ya itu rajin-rajin ikut lomba kayak Mas tadi. Targetnya jangan cuma di antar kampus, kalau bisa yang internasional atau yang nasional gitu, biar semakin itu juga sebagai salah satu branding up, biar branding Aples itu semakin baik gitu. Terus untuk kata-kata penyemangat ya, untuk teman-teman yang bakal join Aples, apa ya, ya join Aples kalau mau mencari lingkungan yang bisa memotivasi, untuk belajar, untuk memotivasi biar kita semakin istilahnya semakin pede, terus bisa berrelasi banyak, ya Aples pilihan yang tepat gitu. Jadi terkadang kita juga perlu adanya saingan gitu, saingan kayak semisal aku nggak bisa ngomong di depan umum, tapi Mas Aji sama Mas Bondan bisa kan. Nanti kayak aku bilang sama diri sendiri, Mas Aji sama Mas Bondan aja bisa ngomong di depan umum, masa aku enggak. Jadi ya adanya saingan tuh penting. Jadi saingan yang hebat-hebat di segi akademik maupun akademik, Aples itu jawabannya. Oke, makasih Mbak Ulul. Aku juga setuju sama Mbak Ulul. Jadi di Aples itu harus ada rasa kebersamaan satu antara satu dengan yang lainnya, biar yang lainnya itu juga punya rasa kekeluargaan di dalam Aples itu sendiri. Jadi kalau misal mau kabur juga nggak bakal ada keinginan untuk kabur gitu, karena keluarga selain keluarga di rumah, ada keluarga di Aples juga kayak gitu yang nggak bisa ditinggalin pastinya. Terus sama kayak Mas Aji juga harus tetap ikut lomba, terus harus juara juga, nggak harus sih sebenarnya, tapi harus berani untuk mengikuti lomba seperti itu. Terus makasih Mbak Ulul atas jawabannya. Oke, aku lanjut yang ke terakhir, Mas Bondan. Oke, gimana nih Mas Bondan? Aku mau minta sama halnya dengan Mas Aji, terus sama Mbak Ulul juga, aku mau minta dari Mas Bondan kata-kata penyemangat untuk anggota aktif Aples. Terus apa sih harapan Mas Bondan untuk Aples kita ini gitu? Oke. Sebenarnya untuk harapannya mungkin kurang lebih ya sama lah seperti Mas Adi dan Mbak Ulul. Yang intinya itu semoga Aples ini ke depannya bisa tetap eksis lah ya gitu istilahnya. Eksis di jurusan, di fakultas, di univ, bahkan untuk nge-branding Aples itu sendiri. Dan yang pasti yang kedua itu ya benar, jangan lupa ikut lomba. Kalau masuk Aples tapi nggak ikut lomba, istilahnya apa ya, nanggung gitu. Udah masuk Aples tapi nggak ikut lomba lah sekalian. Kalau untuk juara mah nantilah bisa berjalan sesuai apa ngikutin prosesnya. Yang penting berani ikut lomba dulu, masalah juara nanti nikmatin aja prosesnya. Karena kan kalau dengan kita ikut lomba itu selain bisa mengembangkan potensi kita sendiri, tapi bisa juga ngebangun nama kampus, nama jurusan. Karena kan untuk sekarang akreditasi kampus itu kan, akreditasi jurusan juga dilihat dari seberapa aktifnya mahasiswa kita yang ikut lomba, ikut timnas dan segala macamnya. Gitu sih. Jadi harapan utamanya semakin banyak lah yang ikut lomba. Terus kalau untuk kata-kata penyemangat, tadi juga udah disemangatin nih sama Mas Aji sama Mbak Ulul.
Mungkin dari aku, buat teman-teman mahasiswa aktif yang udah join A+, atau buat nanti teman-teman di periode depan yang mau join A+, ya tetap semangat lah untuk menjalani kegiatan-kegiatan walaupun masih di masa pandemi ini yang sudah jelas-jelas efeknya berdampak banget lah buat kegiatan-kegiatan A+. Cuman ya dari situ kita nggak boleh nyerah gitu aja karena pandemi terus atau karena hal lain-lain, jadi males lomba, jadi males kumpul belajar bareng dan sebagainya. Ya intinya tetap semangat lah, gimana caranya kalau bisa kegiatan-kegiatan di Apple ini tetap jalan, tetap eksis, dan semakin banyak yang ikut lomba. Gitu sih mungkin. Oke, terima kasih Mas Bondan atas jawabannya. Jadi jawaban Mas Bondan sekaligus menjadi penutup untuk acara sharing kita hari ini. Tapi dari Mas Bondan tadi, kita itu harus tetap eksis. Eksisnya itu ya dalam hal positif, ya ikut lomba, kayak gitu. Nah, terus kalau mau ikut lomba tuh jangan ragu-ragu. Coba aja dulu. Terus untuk anak-anak A+, anggota aktif A+, tetap semangat untuk menjalani kegiatan meskipun masih dalam masa pandemi. Aku setuju banget sama pendapat dari Mbak Ulul, Mas Aji, Mas Bondan juga. Jadi baik itu tadi teman-teman acara sharing kita bareng Mas Bondan, Mas Aji, dan Mbak Ulul. Terima kasih ya Mas dan Mbak sudah sharing-sharing bareng kita dan mau luangin waktunya. Jadi sukses selalu sama Mas Aji, Mbak Ulul, Mas Bondan. Semoga urusan skripsi dan segala macamnya dapat cepat kelar, terus wisuda pastinya. Terus jangan lupa untuk jaga kesehatan, apalagi di masa-masa seperti ini, kadang hujannya hujan banget, panasnya panas banget. Jadi harus tetap jaga kesehatan. Terima kasih Mas, Mbak, yang ganteng-ganteng dan yang cantik juga. Saya Teresia Hyasinta Halawas selaku MC pada acara Ngobrol Santuy pada siang hari ini, pamit undur diri. Semoga apa yang ketiga narasumber tadi berikan dapat bermanfaat dan memotivasi teman-teman semua untuk bergabung dengan A+. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.